pelajaran dimulai, Ibu minta tolong untuk Mbak Labibah memimpin doa sebelum pelajaran bisa dilaksanakan. Baik, yuk teman-teman kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai? Oke. Terima kasih Mbak Labibah. Oke, kali ini mau nanya dulu, dari yang cewek ada temannya yang tidak berangkat? Menawarkan apa Mbak? Kenapa nggak berangkat? Nggak tahu, udah 1 minggu yang lalu. Coba dicek di rumahnya masih ada nggak? Nggak tahu, Takutnya. jangan. Oh, nama Zaidan. Oke, yang cowok Mas Zaidan ada temannya yang nggak berangkat? Ada Bu. Siapa? Lagi. Kenapa? Sunat. Baru mualaf ya Bu, baru kita sekarang. Oh, baru mualaf, Masya Allah. Oke. Di minggu-minggu kemarin sudah dibahas banyak sekali. Ada materi jenazah, ada materi pergaulan bebas, mengonsumsi narkoba dan segala macam. Hari ini kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan materi-materi tersebut, yaitu mengenai meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Oke, sebelum Ibu mulai, ada yang tahu qada dan qadar itu apa? Mbak Indra tahu? Takdir. Ada lagi? Ketentuan. Yang cowok ada yang tahu qada dan qadar itu apa? Ayo. Takdir baik ya. Yang buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Oke. Qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu masih baik dan buruk yang menimpa manusia sudah diatur dengan batasan-batasan tertentu. Di mana sebelumnya ada yang tahu iman qada dan qadar itu iman berapa? 6. Oke. Bentar. Dimana mengimani qada dan qadar merupakan bentuk rukun iman yang wajib diimani. Mengimani qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu nasib baik dan buruk yang menimpa itu sudah diatur. Qada dan qadar sering dikenal sebagai ungkapan lain yaitu takdir. Tadi yang jawab takdir benar ya. Dimana takdir merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Qada secara bahasa bermakna ketetapan, keputusan, pelaksanaan. Pengertian secara etimologinya yaitu menjelaskan bahwa qada merupakan suatu ketetapan, keputusan, pelaksanaan atas umat manusia yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum manusia itu lahir. Sedangkan qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri manusia sesuai kehendaknya. Oke, jadi kalau qada itu suatu ketetapan yang sudah ditetapkan sebelum manusia ini lahir. Sedangkan qadar itu bentuk perilaku yang dilakukan untuk memenuhi qada tadi. Yang selanjutnya, jadi ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Yang pertama ada di Quran surat Al-Qamar dan yang kedua ada di Quran surat At-Taghabun. Nah, Ibu boleh minta tolong Mas Riko buat baca surat Al-Qamar ayat 49. Oke. Saya boleh minta tolong Mbak Indra buat buka Quran surat At-Taghabun ayat 11. Ayat 49 Mas.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Masya Allah. Artinya sesungguhnya setiap sesuatu itu kami ciptakan dengan sudah ditakdirkan. Subhanallah. Baik, terima kasih. Itu tadi kedua dalil di Al-Quran yang menjelaskan tentang qada dan qadar Allah. Nah, ngomong-ngomong soal takdir itu ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? Takdir itu bagi menjadi berapa? Dua. Takdir apa, Mas? Takdir baik sama takdir buruk. Selain itu? Takdir bro. Oke, yang satu? Lupa. Mu'alaf, benar, ada takdir buruk dan takdir mu'alaf. Ada yang tahu takdir buruk itu apa? Yang tidak bisa dirubah. Oke, kalau takdir mu'alaf? Yang jadi Bisa dirubah. Oke, takdir kubro itu adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia tersebut. Misalnya, ada yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu bapaknya kulitnya putih gitu. Itu udah nggak bisa ditoleransi, nggak bisa minta tuker gitu kan juga nggak bisa. Yang satu takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia itu sendiri. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya, ia belajar dengan tekun, dengan jurusan yang memang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya, apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia menjadi insinyur pertanian. Jadi takdir, betul tadi kata Mas Yusron, takdir mubrum itu takdir yang tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'alaf adalah takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar manusia itu sendiri. Nah, terus apa sih hubungannya beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal? Karena bekerja keras yang dimaksud di materi ini bukan hanya bekerja dalam bidang yang untuk mendapatkan materi gitu, tapi untuk mendapatkan hal-hal lain. Yang pertama, sikap optimis dan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia itu tidak mampu terbang seperti burung atau tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu, terus kering, rumput-rumputnya juga subur bila selalu disiram kayak gitu tuh sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau misalkan manusia, kenapa nanya manusia tuh nggak bisa terbang gitu? Ya, yang nggak usah nanya gitu, sudah ketentuan Allah kan. Yang kedua, ini ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mencapai cita-cita dan tujuan. Dan yang ketiga adalah tawakal, di mana tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya kepada Allah. Walaupun kita sudah berusaha, kalau memang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu nggak perlu langsung nyalahin kayak katanya harus ikhtiar dulu nanti Allah kabulin. Padahal kan kita nggak tahu sesuatu itu baik hanya menurut kita atau memang baik menurut Allah, kan kita nggak tahu. Jadi ya kalau misalkan pada endingnya nggak sesuai sama harapan kita, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kita udah berusaha dulu. Lalu nah, dengan ada nggak sih dari kalian gitu yang misalkan pernah ada pengalaman pengen apa sudah diusahakan ternyata tidak kesampaian gitu, ada? Apa itu contohnya? Apa Mbak Eni? Pengen nikah sama dia ternyata dia sama aku. Oke, itu berarti takdir apa Mas? Masuk. Takdir mubrom. Bro, karena judulnya jodoh. Dimana ketentuan jodoh sudah ditetapkan sebelum manusia itu ada. Tapi habis itu yang dilakukan Nikah sama yang lain. Oke. Terus ada lagi yang lain dengan contoh takdir yang mu'alaf? Mbak Biba? Mbak Yudi? Ada? Sudah berusaha tapi ternyata nggak kesampaian nih gitu. Nilai. Nilai. Nilai apa? Buka usaha bu. Buka usaha. Nggak usaha. Targetnya misalnya itu 1 bulannya mungkin 50 juta. 50 juta. Tapi ternyata tidak 50 juta. Bisa 50 juta. Cuma 100.000. Jauh ya? Jauh banget itu. Makanya itu Jauh banget. kalau mungkin dia nggak tahu tentang agama mungkin bakal gila nggak sih? Betul sekali. Ina. Kita harus ikut. Terus apa yang bilang Mbak Ina? Harusnya ya. Stop atau tetap dilanjut? Tetap dilanjut dengan kesabaran dan juga Masya Allah. Ya oke. Itu tadi contoh takdir
takdir yang memang terjadi di lingkungan kita gitu. Kenapa sih kita harus bekerja keras untuk meyakini iman kepada qadar dan qadar ini gitu? Kenapa, ada yang tahu nggak kenapa kalau mengimani qadar dan qadar itu harus diiringi dengan bekerja keras? Supaya bisa merubah takdir. Supaya bisa merubah takdir. Jadi Karena Allah memerintahkan kita ikhtiar, hasilnya kembalikan kepada Allah. oke. Mengimani itu kan artinya meyakini ya. Yakin kalau qadar dan dengan qadar dan qadarnya Allah gitu. Kalau yakin tuh harus diiringi dengan usaha. Nggak cuma yang kayak yakin doang bisa tinggal. Kamu misalkan lagi masih sudah ngedeketin orang, terus yakin kalau misalkan dia suka, tapi tidak ada effort yang dilakukan dari Mas Yusuf, pasti si perempuan itu nggak mungkin dong ngerespon terus-terusan gitu kan, pasti akan kayak ya udah cari yang lain aja, dia nggak ada effortnya gitu. Sudah ada effort, statue. Kenapa malah jadi statue? Udah datang rumah berarti. Karena kalau yang namanya yakin harus tetap diperjuangkan, nggak bisa cuman diem aja. Jadi ya Ini selain kemudian bagi laki-laki ya. Betul dari opsi. apa nih, ada obrolan apa nih? Apa yang bagi laki-laki Mas Yusran? Perempuan nggak boleh ikut. Katanya tadi diminta usaha dengan diem aja. Iya, tuh. Effort Mas Zaidan lagi mau ngedapetin siapa? Enggak, Bu. Nanti Bu. Ya di depan. Oh enggak, oke lah. Siap, nanti kasih. Usaha terus Mas Zaidan. Iya, Bu, selalu semangat. Ya, siap. Oke. Yang selanjutnya adalah ketika sudah beriman kepada qadar dan qadar, kita itu harusnya tahu gitu, apa sih manfaatnya gitu sih, apa sih hikmahnya dibalik kita sudah beriman itu gitu. Apa kira-kira kalau sudah mengimani qadar dan qadar tuh yang ada di pikiran kalian kayak ketika nggak tercapai atau ketika tercapai itu apa? Kayak udah yakin nih kalau semua ketetapannya itu punya Allah gitu. Misalkan pun nggak sampai tuh itu memang sudah ketetapan Allah gitu. Gimana rasanya? Syukur. Terus ada lagi? Mbak Indra mungkin? Kalau misalnya sudah meyakini qadar dan qadar, kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya. Sudah yakin nggak ada? Ya udah, kalau udah sesuatu yang ada yang nggak kesampaian, ya udah itu udah takdir Allah. Baik, Hatinya akan merasa tenang. oke, artinya akan merasa tenang. Ada lagi? Cukup. Oke, jadi hikmah pada qadar dan qadar adalah yang satu, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha terus nih untuk mengejar apa yang diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Jangan ikhtiar doang, jangan kerja keras doang, tapi doanya ditinggal, sholatnya nggak pernah. Yang selanjutnya, meningkatkan optimisme dan menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Dan yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala tantangan. Dan yang terakhir adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah. Oke. Oke. Di sini ibu punya game. Sebentar ya. Perhatiannya dulu sebentar karena game ini harus dilakuin bareng-bareng, jadi nggak ada kelompok-kelompokan. Nggak usah. Kalian cukup lihat di layar. Nanti ada pertanyaan dan apa jawabannya ibu akan pencet di sini. Mulai guys. Oke, satu pertanyaan waktunya 20 detik ya. Astagfirullah. Iya, Bu. Bu, nilainya aku dulu. Gimana? Ada 5 deh. Oh, ini kita yang melatih kekompakan, kalian dengar atau enggaknya. Sama dong. Ya nanti beli sendiri ya Mbak Ita ya. Jadi katanya omsetnya udah lumayan tuh. Oke. Udah, Apa? Astagfirullahaladzim. Ya, Nah, Gimana?
Jadi cukup mendengarkan ya, ternyata ya masih dapat nilai 85, salah satu oke lah. Mungkin tadi salah baca atau salah mencet, saya juga nggak tahu. Salah mencat sih Bu, ibunya yang mencat di situ. Saya yang salah berarti. Oke, oke lah. Yang salah cowok. Oke. Oke, jadi ibu punya ice breaking sedikit. Oke, kalian fokus dulu. Ibu mau lihat ketelitian kalian tuh sampai di mana? Sampai di sini. Cluenya, jam itu berputar. Oke. Kalau 1 ditambah 2 itu 3, 4 ditambah 5 9. Kalau misalkan 1 tambah 2 itu 3, 9 tambah 3 berapa? 12. 9 tambah 3 12. Kalau 12 ditambah 9 21. 21. 12 tambah 9 Jadi punya apa? Terus kalau 8 tambah 7 8 tambah 7 20. 8 tambah 7 12. 8 tambah 7 Hah? 15. Ya sudah. Bu. 15. Bu. Bu. Tiga musik ya, Mbak? Tadi 15 Pak bisa 15. Terus 3 15. Oke 3. Oke. Materi Wes deh. besok ketemu lagi Mbak Yuli. Oke, materi hari ini cukup. Nanti ibu akan kasih tugas, kalian akan ibu kasih link untuk bisa dijawab dan